Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 di sini akan mempresentasikan materi yang telah kami susun. Nama materinya adalah pengelolaan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ibnu Syafur Rahman dengan rekan saya Melanie Zukruf dan Noval Agnia. Next slide, Mei. Baik, yang materi pertama ada di pengertian kurikulum dan pengelolaan kurikulum. Kemudian nanti ada peran dan fungsi. Ketiga itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian kurikulum dan pengelolaan kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurere, yang berarti tempat berpacu. Nah, kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain, di mana terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Harold B. Albertich 1965 mengatakan bahwa kurikulum tidak sebatas pada mata pelajaran saja, tetapi juga meliputi keseluruhan kegiatan yang ada pada mata pelajaran tersebut. Kemudian pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Next slide, Mei. Nah, selanjutnya ada peran kurikulum. Nah, di sini ada 3, peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis dan evaluatif. Nah, peran konservatif, yaitu peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dengan perkembangan teknologi pada dan ilmu pengetahuan, sangat mungkin mudahnya budaya asing masuk dan menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum sangat penting untuk menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Kemudian ada peran kreatif. Peran kreatif kurikulum adalah kurikulum yang harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Ya, kalaupun emang nggak ada hal baru, pasti akan jadi jenuh ya untuk para siswanya. Nah, kemudian peran kritis dan evaluatif untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Nah, next slide, Mei. Hai. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, di sini ada sekitar 5 atau 6 fungsi: penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Nah, sesuai dengan peran yang harus dimainkan kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus berjalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut McNeil 1990, isi kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu
4 atau 6. Fungsi penyesuaian. Fungsi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang sering terjadi. Kemudian fungsi integrasi, mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas dan memiliki budi pekerti yang baik yang dapat dibutuhkan bagi masyarakat dan berintegrasi di masyarakat. Fungsi diferensiasi memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap peserta didik yang harus dilayani dan dihargai. Fungsi persiapan mampu mempersiapkan peserta didik ke jenjang selanjutnya dan mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Fungsi pemilihan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir, fungsi diagnostik mampu mengarahkan dan memahami potensi peserta didik serta kelemahan dalam dirinya. Next slide, Mei. Baik, sekarang tujuan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saudari Melanie Zugrov. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan nasional. Tujuan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan pada bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang beriman, serta bertakwa, untuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Kemudian ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Misalnya dalam standar kompetensi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler ini harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kulikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kulikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan kurikuler tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap satuan pendidikan. Kemudian ada tujuan instruksional. Tujuan ini akan langsung diterapkan untuk peserta didik, dan peserta didik sudah harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar dan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Melanie. Selanjutnya ada model dan organisasi kurikulum, dan kemudian tahapan pengelolaan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saudari Naufal Agnia. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Ibnu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model dan organisasi kurikulum. Nah, 4 jenis kurikulum yang terpampang di layar ini merupakan
4 model konsep kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum subjek akademik. Kurikulum ini bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Lalu selanjutnya ada kurikulum pribadi. Kurikulum pribadi ini didesain dan dikembangkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara optimal. Materi ajar tidak terpaku pada suatu bidang studi tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Lalu selanjutnya ada model kurikulum rekonstruksi sosial. Model kurikulum ini menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, proses pendidikan adalah upaya memperbaiki situasi dan kondisi. Selanjutnya ada kurikulum teknologis. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pada kerangka berpikir teknologis, yaitu yang berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah. Sifatnya hampir sama dengan kurikulum subjek akademik, yaitu untuk mentransfer. Akan tetapi dalam kurikulum teknologis, yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai siswa untuk melakukan suatu bidang kegiatan tertentu, bukan nilai-nilai yang dianggap baik pada masa lampau. Next slide, please. Sorry. Boleh di back slide lagi. Ada part yang belum tersampaikan, yaitu yang tadi itu model konsep kurikulumnya. Nah, selanjutnya itu ada organisasi kurikulumnya. Nah, organisasi kurikulum ini adalah pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, secara umum, model organisasi kurikulum ini ada dua. Yang pertama adalah mata pelajaran terpisah dan yang kedua adalah mata pelajaran gabungan. Nah, contoh yang mata pelajaran terpisah itu ketika saya waktu SMP ada kelas 7 ada pelajaran matematika dan aritmatika. Nah, sebenarnya aritmatika ini masih bagian matematika, bisa saja digabungkan, tetapi karena sekolah saya itu pelajaran matematika itu menganut mata pelajaran terpisah, maka matematika dan aritmatika itu dipisahkan, tidak digabungkan ke matematika. Nah, selanjutnya ada mata pelajaran yang gabungan. Yang gabungan ini contohnya bisa dilihat perbedaannya, mungkin teman-teman di sini ada yang SMA sama madrasah aliyah. Nah, kalau di SMA pelajaran keagamaannya mungkin hanya di PAI saja, di mana PAI itu isinya sudah ada hadis, fikih, akidah. Nah, sedangkan yang di madrasah aliyah itu pelajaran keagamaannya itu ada dipisah-pisah, ada bahasa Arab, Quran hadis, fikih, akidah, sejarah kebudayaan Islam, di mana pelajaran tersebut punya jam pelajarannya masing-masing. Selain keagamaan juga bisa dilihat di perbedaan mata pelajaran ketika kita naik jenjang sekolah dari SMP ke SMA. Kalau di SMP, pelajaran IPA, IPA aja, IPS aja. Yang mana dalamnya tuh udah digabungin geografi, sejarah, atau biologi sama fisikanya. Ketika naik ke SMA, isinya itu isi IPA dan IPS itu sudah dipecah lagi, yaitu IPA udah ada pelajarannya sendiri, biologinya sendiri, kimianya sendiri, fisikanya sendiri, dan IPS juga sejarah, ekonomi, dan geografinya. Nah, itu adalah contoh dari kurikulum mata pelajaran terpisah dan gabungan. Oke, next slide, May. Nah, selanjutnya adalah ada tahap pengelolaan kurikulum. Terdapat 4 tahapan dalam pengelolaannya, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Nah, apa sih yang direncanakannya? Yang direncanakannya adalah GBPP. GBPP adalah garis-garis besar program pembelajaran, yang mana GBPP ini merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan tingkat sekolah. Nah, GBPP ini direncanakan mulai dari kajian terhadap GBPP-nya, terus dirinciin dalam rencana-rencana pembelajaran. Selanjutnya sudah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas belajar mengajar kepada para guru, kemudian menyusun jadwal pelajaran untuk para siswa, dan jadwal selain akademik, yaitu jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya ada
sesudah di organisasi dan berkoordinasi, ada pelaksanaannya. Nah, di tahap pelaksanaan ini, tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi kepala sekolah sehingga meningkatkan semangat kerjanya. Nah, setelah pelaksanaan, step terakhir yaitu pengendalian. Pada tahap ini, ada 2 aspek yang diperhatikan, yaitu jenis evaluasi yang dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Kepala sekolah perlu mengingatkan bahwa guru memiliki evaluasi tujuan ganda, yaitu mengetahui TPK. TPK itu tujuan pembelajaran khusus dan mengetahui kesulitan siswa. Nah, itulah tahap pengelolaan kurikulum dan model organisasi kurikulum. Baik, sekian materi dari kelompok 6, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Novaknia. Nah, ini remaining meeting time-nya kurang dari 10 menitnya, jadi langsung aja ke penutupan. Itu materi yang dapat kami sampaikan. Yang selanjutnya ada Q&A. Kalau tidak salah itu di WA group atau di Meet. Kalau nggak salah mekanisnya seperti itu. Jika ada salah, mohon maaf, selebihnya itu karena bantuan dari Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.